Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Legusti dari kelas MG204 Ekonomi Makro. Kali ini saya akan mempresentasikan dari perekonomian Indonesia per April 2021. Pendahuluan, perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh berbagai indikator makroekonomi. Di antara yang paling krusial yaitu PDB atau Produk Domestik Bruto, kurs nilai tukar mata uang, tingkat inflasi. Ketiga indikator ini merupakan mencerminkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, serta daya saing internasional. Pada tahun 2021, dapat dikatakan bahwa Indonesia mengalami masa-masa ekonomi yang perlu perhatian mengingat pada saat kondisi itu sedang mengalami COVID-19. PDB pada tahun 2021, pertumbuhan PDB atau YoY atau Years on Year pada triwulan 1 tahun 2021 mengalami pemulihan di angka 0,74% dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2020 di angka min 2,07%. Pemulihan didorong oleh satu, kinerja sektor eksternal yang membaik, contohnya adalah sektor transportasi dan pergudangan. Yang kedua, akselerasi stimulus fiskal meliputi peningkatan belanja pemerintah dan kebijakan relaksasi pajak membantu mendorong pemulihan ekonomi setelah pasca pandemi COVID-19. Sisi pengeluaran, ekspor mengalami pertumbuhan plus 6,74% disebabkan peningkatan permintaan dagang, terkhususnya di Tiongkok dan Amerika. Impor mengalami pertumbuhan plus 5,27% disebabkan perkembangan sektor eksternal dan investasi. Konsumsi pemerintah juga mengalami pertumbuhan plus 2,96% disebabkan stimulus fiskal dalam belanja barang, modal, dan bantuan sosial. PMTB atau investasi mengalami pertumbuhan min 0,23%, memulai membaik dari kontraksi sebelumnya. Konsumsi rumah tangga masih terbatas di min 2,23%, masih tertekan akibat pembatasan mobilitas. Sisi lapangan usaha, sektor dengan kinerja tertinggi, yaitu adalah informasi dan komunikasi, pengadaan air, jasa kesehatan. Kinerja mayoritas lapangan usaha menunjukkan pemulihan sering melonggaran aktivitas ekonomi, dan outlook dan kebijakan, prospek ekonomi diprediksi membaik, sejalan dengan pemulihan global dan kebijakan nasional. Didorong oleh percepatan vaksinasi, dukungan stimulus fiskal dan moneter, reformasi struktural. Yang ketiga, yang terakhir yaitu Bank Indonesia dan KSSK akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi berkelanjutan. Pihak penentu kebijakan di Indonesia. Di Indonesia, kebijakan ekonomi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kebijakan fiskal yang meliputi pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Yang kedua, kebijakan moneter yang meliputi Bank Sentral atau Bank Indonesia. Bank Indonesia atau BI, Bank Indonesia merupakan Bank Sentral Indonesia yang bertanggung jawab menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan atau perbankan dan sistem pembayaran. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, OJK merupakan lembaga independen negara yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan hingga non-perbankan. LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan, lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah dan turut serta memelihara stabilitas sistem perbankan di Indonesia. Selain itu, LPS akan berperan jika terhadap bank yang bermasalah. Stabilitas nilai rupiah pada tahun 2021. Kondisi perekonomian Indonesia sebagai dampak penyebaran COVID-19 sebagai berikut. Perkembangan nilai tukar per 9 April 2021. Nilai tukar rupiah sebesar 14.530 rupiah per US dollar. Yield SBN 10 tahun 6,39%, indeks dolar 92,06, yield US Treasury 10 tahun 1.619%. Aliran masuk modal asing, premi CDS Indonesia 5 tahun, terjadi kenaikan premi CDS sebesar 1,34, naik dari 82,73 per 2 April menjadi 84,07 per 8 April.
Transaksi non-residen di pasar keuangan domestik 5-9 April, total beli neto 2,34 triliun yang terdiri dari saham jual neto 1,81 triliun, SBN beli neto 4,15 triliun. Data statement 2021 jual neto sebesar 9,68 triliun rupiah. Inflasi rendah dan terkendali. Perkiraan inflasi April 2021 bulanan 0,08%, tahun berjalan 0,53%, tahunan 1,37%. Komoditas penyumbang inflasi, daging ayam ras, jeruk, cabai merah, dan minyak goreng. Komoditas penyumbang deflasi yaitu telur ayam ras, cabai rawit, kangkung, bawang merah, bayam, dan beras. Inflasi IHK April 2021 tetap rendah. Inflasi IHK terjadi kenaikan menjadi 0,13%, naik sebesar 0,05% dari bulan Maret yang sebesar 0,08%. Inflasi tahunan terjadi kenaikan menjadi 1,42%, naik sebesar 0,05% dari bulan Maret yang sebesar 1,37%. Inflasi IHK tetap rendah. Inflasi IHK dipengaruhi oleh peningkatan inflasi inti, harga yang diatur oleh pemerintah atau administrative prices. Rincian komponen inflasi. Inflasi inti atau core inflation meningkat sebanyak 0,14% MTM disebabkan oleh kenaikan emas global, permintaan musiman bulan Ramadan. Inflasi bahan makanan bergejolak, inflasi vital food melambat sebanyak 0,15% MTM disebabkan oleh deflasi pada hortikultura dan beras karena masuk masa panen. Inflasi harga yang diatur pemerintah meningkat sebanyak 0,11% MTM disebabkan oleh peningkatan harga rokok, kenaikan harga cukai hasil tembakau, kenaikan inflasi bahan bakar rumah tangga. Sasaran inflasi 2021 menurut BI 3,0% plus minus 1%. Inflasi April 2021 1,42% masih di bawah target. Dapat diketahui inflasi IHK tetap rendah dan terkendali, menunjukkan stabilitas harga yang terjangka. Pemulihan ekonomi masih berlangsung secara bertahap. Dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mengaruhi PDB triwulan 1 tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi sudah lebih baik dibandingkan tahun 2020 menjadi min 0,74%. Pemulihan masih rapuh, bergantung pada konsumsi domestik, ekspor, dan belanja pemerintah. Dampak penguatan. Pertama, ekspor tumbuh sebesar 0,74%, barang Indonesia lebih murah di pasar internasional. Impor membaik 5,27% sehingga biaya impor lebih murah. Konsumsi pemerintah 2,96% mengindikasikan awal pemulihan ekonomi. Dampak pelemahan, konsumsi rumah tangga masih terbatas min 2,23%. Jika terus konsumsi tangga turun, itu akan menekan PDB. Nilai tukar rupiah terhadap dolar sebesar 14.350 per dolar Amerika Serikat. Barang impor menjadi mahal, berpotensi meningkatkan inflasi, tekanan pada daya beli masyarakat. Jika terjadi inflasi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat berakibatkan konsumsi rumah tangga yang turun. Kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini 2021 di tengah pandemi COVID-19, inflasi tetap rendah namun terkendali. Pada April 2021, 1,42% masih terbilang jauh di bawah target BI sebesar 3% plus minus 1%. Faktor penyebab kenaikan emas global dan peningkatan permintaan ketika Ramadan, kenaikan inflasi bahan bakar dan kenaikan cukai, deflasi hortikultural karena masa panen, pertumbuhan ekonomi. Terjadi pemulihan pertumbuhan ekonomi pertumbuhan PDB pada triwulan 1 tahun 2021 mengalami pemulihan di angka 0,74% dibandingkan tahun sebelumnya 2020. Pemulihan disebabkan kinerja sektor yang membaik seperti perdagangan dan terjadi stimulus fiskal karena peningkatan belanja pemerintah. Nilai tukar rupiah relatif stabil sepanjang awal 2021. April 2021 sekitar 14.530 US dollar. Didukung oleh arus modal asing masuk ke SBN atau obligasi negara.
Stabilitas kurs membantu menjaga harga dan inflasi. Demikian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.